Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Leo Zulfikar bisa kembali menjumpai Anda untuk program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini di hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022. Dan di hari ini kita mengangkat satu tema yang cukup menarik yaitu persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Dan bersama saya sudah hadir bintang tamu kita yaitu Bapak Muhammad Rahmat Syahrullah STMSC atau biasa dipanggil Kak Ato yang merupakan Ketua Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Leo. Dan juga selain ada Kak Ato di sini, kita juga ditemani Ratu Mailiza Caroline Ferdi atau biasa disapa Lisa, calon Paskibraka Sulawesi Tengah utusan Kabupaten Poso dari SMA Negeri 2 Kabupaten Poso. Selamat malam Lisa. Malam Kak. Wah, gimana kabarnya? Baik. Baik ya, semangat ya untuk mengikuti latihan Paskibraka sampai saat ini. Kalau boleh tahu hari ini latihan atau libur dulu Lisa? Untuk hari ini libur dulu. Libur dulu ya, karena mau ikut dialog di malam hari ini. Dan berbicara tentang Paskibraka dan juga organisasi yang menaunginya, yaitu Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah ini sendiri. Dari profilnya ini merupakan lembaga pemuda yang berdiri sejak tahun 1971 dan dibentuk sebagai ormas di tahun 2011. Dan PPI Sulawesi Tengah sendiri menjadi wadah berhimpunnya para anggota Paskibraka yang telah bertugas baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kota maupun tingkat kabupaten. Dan dari database yang telah dihimpun, PPI Sulawesi Tengah sekarang anggotanya kurang lebih ada 2.000 orang tersebar di kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan berbicara soal Paskibraka di Sulawesi Tengah, yang menjadi anggota sekarang yang sedang latihan itu jumlahnya ada 58 orang dari representasi Kota Palu dan 12 kabupaten lainnya ya di Sulawesi Tengah. Dan berbicara soal Paskibraka tidak lepas dari sejarahnya nih Kak Ato. Ketika kita berbicara soal Paskibraka, pengibaran Sang Merah Putih, pasti ada sejarah yang muncul di balik hal tersebut. Salah satunya yang dikatakan bahwa ini terbentuk sejak 1971. Mungkin bisa diceritakan sejarah munculnya PPI di Sulawesi Tengah. Silakan Kak. Oke, baik, terima kasih Mas Leo. Jadi kalau secara nasional sebenarnya Paskibraka itu baru dilaksanakan dalam bentuk konsep kegiatan kepemudaan oleh di Istana Negara itu sejak tahun 64. Tapi kita di Sulawesi Tengah itu baru ada 1971. Setelah sebelumnya 1970 kita mengirim utusan Sulawesi Tengah ke tingkat nasional. Ada dua orang waktu itu utusan ke tingkat nasional tahun 1970, Kak Adnan Ali sama Kak Lilik Sudarto. Alhamdulillah Kak Adnan sampai hari ini sehat walafiat, kita masih sering berkomunikasi. Kemudian di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri baru mulai melaksanakan kegiatan Paskibraka dengan mengibarkan bendera duplikat pusaka itu sejak 1971. 1971 ya. Sejak itu pula lah baru kita punya naungan namanya Purna Paskibraka Indonesia, tapi memang waktu itu masih berbentuk OKP, Organisasi Kepemudaan di bawah naungan bidang generasi muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Nanti di 2011 kita membentuk PPI kepengurusan sebagai ormas, dan itu berlangsung sudah 3 periode sampai dengan hari ini di periode saya. Saya jadi generasi ketiga dalam periodisasi kepengurusan. Oke. Sekarang. Ya, dan berbicara soal Paskibraka dan tingkatan-tingkatannya, kita kenal Paskibraka, ada Paskibraka nasional nih, ada Paskibraka provinsi, ada Paskibraka kota dan juga kabupaten. Apa yang membedakan dari tingkatan-tingkatan tersebut? Baik, saya boleh menceritakannya terbalik dari bawah. Jadi seleksi Paskibraka itu diawali dari sekolah, ada kemudian naik ke level kecamatan, dari kecamatan itu baru ke tingkat kabupaten. Nah, dari kabupaten menyeleksi perwakilan untuk ke tingkat provinsi. Dan dari provinsi kita menyeleksi lagi untuk yang ke tingkat nasional. Jadi, Paskibraka nasional itu adalah perwakilan seluruh provinsi di Indonesia. Hari ini sudah 34. Kemudian di tingkat provinsi itulah Paskibraka utusan seluruh kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah untuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan Paskibraka kabupaten itu representasi dari perwakilan seluruh kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Sekolah adalah instrumen paling dasar sebenarnya. Jadi walau keterbatasan jumlah itu membuat memang tidak semua sekolah bisa direkrut, karena itu tadi ada standarisasi yang harus dipenuhi,
dan lain sebagainya lah, kira-kira begitu, Mas Leo. Oke, dari Kak Ato saya beralih lagi nih ke Lisa sebagai calon paskibraka yang mengikuti proses seleksi. Dari Lisa sendiri, mungkin bisa diceritakan apa yang dilewati nih dari proses seleksi ketika Lisa yang awalnya datang dari Poso, sekarang tiba-tiba ada di Palu mengikuti seleksi paskibraka, itu ceritanya bagaimana? Silakan Lisa. Awal ceritanya itu saya terpilih karena dari Kak Ato sendiri yang pilih. Waktu Kak Ato datang ke Poso untuk melihat Kabupaten Poso, paskibraka Kabupaten Poso datang untuk berlatih. Oke. Di situ kami ada 6 orang, 3 perempuan, 3 laki-laki. Yang terpilih ada 1 pasang, perempuan dan laki-laki. Tapi yang terpilih di situ bukan saya. Jadi saya tidak tahu juga bagaimana sampai saya terpilih dari Kak Ato sendiri yang pilih. Oke, dan di kabupaten itu ketika Lisa berada di Kabupaten Poso masuk menjadi paskibraka, proses seleksinya itu apa saja yang dites waktu itu? Kalau seleksi hanya PBB dan fisik saja. PBB dan fisik ya. Kalau seleksi fisiknya itu bentuknya seperti apa? Seperti lari, push up, dan jalan jongkok. Lari, push up, dan juga jalan jongkok ya. Masih muda sudah dibiasakan ya untuk latihan-latihan seperti itu. Sebentar kita akan berbicara soal perspektif Kak Ato nih untuk melihat kepelatihannya saat ini seperti apa. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, apakah memang paskibraka entah itu kota, kabupaten maupun provinsi hanya berfokus pada pengibaran 17 Agustus saja Kak Ato? Itu bagaimana? Baik. Sebenarnya itu titik start awalnya, Mas Leo. Jadi kita berawal dari tugas sebagai pengibar bendera pusaka di semua level tadi. Kemudian setelah itu, pasca melaksanakan tugas itu justru tugas-tugas sebagai kepurnaan itu dimulai. Dan PPI mewadahi tugas mereka ini nanti sebetulnya justru lebih pada substansinya, lebih pada setelah mereka menjadi purna. Jadi PPI sendiri kita menyiapkan beberapa program yang saat ini sedang berjalan dan kita siapkan buat mereka, terutama karena PPI ini organisasi yang bisa dibilang engine-nya, motornya itu anak-anak milenial kayak mereka ini, usia-usia produktif, usia-usia yang sedang dalam masa mencari jati diri. Nah, dengan modal pendidikan paskibraka, kami mengarahkan mereka untuk menggunakan jiwa patriotisme yang tinggi itu buat beraktivitas di pilihan mana saja yang mereka suka. Alhamdulillah hari ini Purna Paskibraka berkiprah di berbagai bidang, Mas Leo. Di pemerintahan ada, di TNI Polri ada, di entrepreneur juga ada, di berbagai bidang. Nah, kami menggunakan potensi para purna ini untuk kami bawa kepada adik-adik yang saat ini sedang kita persiapkan. Harapannya adalah nanti melalui PPI kita bisa mengarahkan modal yang mereka sudah dapat di pelatihan Paskibraka itu untuk bisa menjadi unggul di bidang pilihan-pilihan mereka. Kalau dia mau jadi polisi, dia akan menjadi polisi yang tentu punya kedisiplinan dan berbagai hal lebih baik karena dia sudah pernah dilatih Paskibraka. Dia mau menjadi pengusaha juga, modalnya juga dari pendidikan Paskibraka. Tapi yang paling penting dari semua itu, kita ingin semua profesi mereka didasari atas kecintaan terhadap bangsa dan tanah air. Ya, sangat luar biasa ya. Dan berbicara soal ke dalam pelatihannya lagi nih dalam Paskibraka itu sendiri. Kita tahu juga Kak Ato adalah pelatih nih. Betul. Di Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah. Kualifikasi apa sih yang tahun ini menjadi spotlight atau highlight utama yang disorot dari Paskibraka Provinsi saat ini ketika menyeleksi adik-adik dari SMA se-Sulawesi Tengah? Ya, mungkin ini juga pertanyaan yang sering kami terima, Mas Leo, di berbagai media. Apa sih standarisasi? Kenapa ada sekolah yang banyak lulus, ada yang tidak ada yang lulus? Nah, karena kita tidak melihat kuota dari mana asal sekolah atau kecamatan atau wilayahnya, tapi kami menggunakan standarisasi yang memang sudah ditetapkan secara nasional. Saya uraikan saja beberapa hal, misalnya kalau di provinsi itu kita mengadaptasi standar nasional, tapi kemudian kita turunkan toleransinya sedikit untuk membuat jaringan kita lebih luas. Karena kalau kita pakai standar nasional, Mas Leo, memang kita akhirnya akan kesulitan menjaring sekitar 50-60 anak. Misalnya gini, di nasional itu standar nasional itu 175 untuk putra. Nah, 175 itu kalau di sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu
175 apa di Sulawesi Tengah 175 itu ada, tapi pasti tidak mungkin sejumlah Iya. 60 anak gitu. Betul. Jadi kita biasanya toleransinya sampai dengan 170. Hari ini kita menggunakan 170 sebagai standar paling rendah untuk laki-laki, dan perempuan 165 untuk nasionalnya, dan di provinsi juga pakai standar 165. Kemudian kita juga melihat aspek postur, karena paskibraka ini tidak bisa dilepaskan dari faktor Aspek, tubuh. ya, betul sekali. Dan perbincangan kita bersama teman-teman dari Paskibraka Indonesia Sulawesi Tengah masih akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Bilang Bicara Langsung. Saksikan program Bilang Bicara Langsung yang mengangkat tema persiapan pengibaran Sang Merah Putih bersama Bapak Muhammad Rahmat Syahrullah STMSC, atau yang biasa lebih akrab disapa Kak Ato, dan juga Ratu Mailiza Caroline Verdi, atau yang lebih akrab disapa Lisa, merupakan calon Paskibraka Sulawesi Tengah utusan Kabupaten Poso, dan Kak Ato ini adalah Ketua Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saya beralih lagi ke Lisa nih, ketika terpilih menjadi seorang calon pengibar bendera pusaka nih, calon paskibraka nih. Apa sih yang mendorong Lisa pengen sekali ikut seleksi paskibraka? Memang keinginan saya untuk mengikuti seleksi paskibraka karena ingin membanggakan orang tua. Ingin membanggakan orang tua waktu itu ya. Dan ketika Lisa lolos paskibraka di Kabupaten Poso dan akhirnya lolos di di Provinsi Sulawesi Tengah, itu respon dari keluarga seperti apa, Lisa? Untuk respon, orang tua senang, bangga, bahagia. Senang, bangga, dan juga bahagia. Dan dengar-dengar katanya di provinsi sekarang seleksinya diasramakan, Lisa. Bagaimana nih perasaannya? Mungkin bisa diceritakan ketika Lisa masuk di asrama itu bagaimana keadaannya? Apakah sama seperti rumah atau berbeda seperti rumah, Lisa? Silakan. Untuk masuk asrama itu sama kayak di rumah. Kenapa sama kayak di rumah? Kayak mencuci sendiri, menyapu, membersihkan. Jadi aktivitasnya seperti yang Lisa lakukan di rumah ya, sangat luar biasa. Dan Kak Ato, kalau berbicara soal paskibraka nih di provinsi, ternyata ada juga yang diutus sekarang ke nasional ya. Betul. Itu ada satu pasang kalau tidak salah. Dan progresnya itu sudah sejauh mana saat ini, Kak Ato? Sampai dengan informasi terakhir yang saya terima 2 hari yang lalu, mereka sudah dalam tahapan latihan yang intensif juga. Alhamdulillah paskibraka utusan Sulawesi Tengah di sana bisa dibilang salah satu yang bisa bersaing dengan daerah lain untuk mengincar posisi-posisi penting ya di paskibraka. Yang pasti pada saat pembukaan, utusan Sulteng yang putranya menjadi komandan upacara buat penerimaan paskibraka nasional di Cibubur latihannya gitu. Jadi harapannya bisa mendapatkan posisi strategis. Dan di dalam paskibraka itu pasti kita kenal ada namanya pasukan 8, pasukan 17, sama pasukan 45. Itu pemaknaannya itu seperti apa? Baik. Apakah hanya jumlahnya saja atau ada makna di balik? Ada makna filosofis di balik penetapan posisinya di pasukan 8, 17 maupun 45. Silakan Kak Ato. Baik, Mas Leo. Jadi memang filosofis punya nilai filosofis tersendiri. Itu adalah pemaknaan dari angka tanggal kemerdekaan kita 17 Agustus 1945. Pasukan 17 adalah representasi dari tanggal, kemudian pasukan 8 bulannya, dan 45. Dari 4 pasukan itu juga punya tugas sendiri-sendiri dalam paskibraka. Pasukan 17 bertugas untuk mengawal bendera pusaka, kemudian pasukan 8 bertugas untuk mengibarkan bendera pusaka, dan pasukan 45 bertugas untuk mengamankan. Makanya di komposisinya paskibraka mengisi di pasukan 17 dan pasukan 8. Kemudian di pasukan 8 juga ada 4 orang pengawal dari TNI yang berposisi di pasukan 8. Kemudian pasukan 45-nya itu tersusun atas 3 regu anggota TNI Polri dari kesatuan yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi untuk jumlahnya sih tidak dari pasukan 17 bukan berarti 17 orang, Mas. Jadi 17 itu untuk saat ini di kita peletonnya pasukan 17 itu ada 19 orang, plus Danton 1. Pasukan 8 totalnya jadi 12 orang. 12 orang. Iya, 8 paskibraka tambah 4
yang pengawalnya dari TNI. Kemudian pasukan 45 itu 3 regu 10 ke 30 orang. 30 orang. Iya. Jadi tidak semua itu isi dari pasukannya Paskibraka itu anak-anak SMA semua. Iya, Jadi ada tidak digabung juga dengan TNI dan TNI Polri juga ya. Betul. Sangat luar biasa. Dan melihat proses dari teman-teman calon Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah, persiapannya sudah sejauh apa menuju pengibaran di tanggal 17 Kato? Baik, alhamdulillah kita saat ini tadi siang juga sudah saya laporkan di rapat final persiapan Hari Besar Nasional. Kita ada di level 85 sampai 90%, Oke. Mas Leo. Kita tinggal menunggu gladi dan pelaksanaan untuk menyempurnakan 100%-nya. Adik-adik sudah dalam kondisi yang siap tampil. Salah satu keunikan dari sistem yang kita kembangkan di provinsi Kaleo adalah kita belum menetapkan siapa yang akan bertugas pagi dan bertugas sore. Jadi kami punya 2 pasukan, namanya pasukan Gawalise dan pasukan Tinombala. Oke. Nah, jadi Lisa ini tergabung di pasukan Tinombala ya, Gawalise ya, tergabung di pasukan Gawalise. Jadi saya kenalkan juga Lisa adalah salah satu kandidat pembawa baki, Mas Leo. Wah. Saya masih bilang kandidat karena kita menyiapkan ada 4 orang yang bersaing di posisi itu. Pasukan Tinombala dan Gawalise itu sama-sama punya kemampuan untuk mengibarkan maupun menurunkan. Jadi mereka nanti siap untuk bertugas pagi maupun sore dan itu akan kita tetapkan di tanggal 17 biasanya menjelang detik-detik proklamasi di jam 9 sampai setengah 10 pagi baru kita bikin upacara penetapan siapa yang akan bertugas pagi dan bertugas sore. Oke, dan dari statement Kak Ato menjelaskan bahwa nanti pada saat pengibaran nih baru dikasih tahu siapa yang mengibar. Ya. Apa alasan dibalik penetapan seperti itu, Kak? Baik. Kita ingin semua anak ini punya kapasitas yang sama. Kami percaya mereka di hasil seleksi dari semua daerah dengan kualitas yang terbaik yang dikirim. Kami percaya mereka bisa mengemban tugas yang sama beratnya baik pagi maupun sore. Maka untuk membangun jiwa perjuangan dari mereka berkompetisi secara sehat dengan kompetensi yang mereka punya hasil pindahan pelatih, kami yakin memang mereka akan lebih bisa membangun kepercayaan diri itu dengan sistem yang kami lakukan sekarang, sehingga mereka betul-betul bersaing. Mereka tetap mereka akan siap pada waktu yang kita akan butuhkan. Dan alhamdulillah ini sudah berlangsung bertahun-tahun di provinsi, Mas Leo. Kita menetapkan sistem ini dan memang ini menjadi salah satu ciri khas di Paskibraka. Dan kita anggap itu bagian salah satu fase yang penting buat membangun rasa kepercayaan diri dari adik-adik kita yang memang rata-rata masih berusia muda ini. Betul sekali. Bahkan di usia yang muda, walaupun sudah lolos Paski, tetap ada juga ini kompetisinya untuk apakah kau siap untuk menempati posisi seperti ini? Betul. Atau posisi yang lebih strategis lagi di dalam satu pasukan tersebut. Betul. Ya. Ini jadi tantangan tersendiri untuk Lisa dan juga kawan-kawan. Nah, saya beralih lagi ke Lisa terkait dengan persiapannya sejauh ini di kepelatihanan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Lisa sendiri prosesnya bagaimana ketika masuk di provinsi, pembekalan yang diberikan sama pelatih itu seperti apa, Lisa? Untuk pembekalan kayaknya cuman kuatkan fisik, mental, dan tetap berusaha. Tetap berusaha. Sekarang Lisa terpilih sebagai calon pembawa baki nih di provinsi. Apa sih jenis latihan yang diberikan? Apakah berbeda dari teman-teman yang berada di pasukan 17 atau pasukan 8 atau semuanya disamaratakan dengan porsi latihan yang sama atau berbeda nih dari Lisa sendiri bagaimana? Untuk porsi latihannya sama. Sama. Kayak yang 17. Tetap seperti teman-teman pasukan 17 ya. Kalau untuk latihan mungkin bisa dijabarkan nih dari proses Lisa datang ke tempat latihan sampai pulang itu seperti apa? Kalau itu Nanti bisa sebentar sambil kita ceritakan karena teman-teman dari Purna Paskibraka telah mempersiapkan video yang akan kita putarkan bersama untuk melihat bagaimana sih prosesi dari latihan Paskibraka di Provinsi Sulawesi Tengah yang akan mengibar di kantor gubernur pada tanggal 17 Agustus 2022. Dan ini dia videonya kita putarkan khusus untuk Anda pemirsa Sulawesi Tengah yang menyaksikan program Bilang pada malam hari ini.
Bisa cerita. Nah, ini bisa dijelaskan ya proses latihannya ya dari pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Lisa, bisa diceritakan, Lisa, ini proses lagi apa nih teman-teman dari Paskibraka? Untuk ini sementara penurunan bendera merah putih. Sementara penurunan bendera merah putih ya. Dan dari Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, kita bisa melihat ini dilaksanakan pengibarannya pada saat tepat di depan kantor gubernur ya. Betul. Kak, ya. Tapi di belakang juga kadang sering digunakan juga sebagai tempat latihan ya di kantor gubernur. Tapi untuk kepastiannya sendiri, pengibarannya apakah di depan atau di belakang kantor gubernur, Kak? Tahun ini di depan, Kak. Tetap berada di depan ya. Tahun ini di depan. Oke, sangat luar biasa. Dan ini memang semua calon paskibrakanya latihannya berseragam. Iya. Dan bisa dijelaskan proses latihannya dari awal datang calon paskibrakanya sampai pulang itu seperti apa? Ya. Jadi rutinitas mereka itu setiap hari adalah kita apel mulai dari 2:30 sore, Mas Leo. Jadi mereka pemanasan, kemudian latihan per kelompok dulu. Setelah itu menjelang jam 6 sore kan itu ada, kalau di kantor gubernur kan ada bendera merah putih. Jadi kita belum bisa pakai tiang itu sebelum bendera merah putih turun. Jadi ya makanya kita latihan sampai malam, Mas. Karena kita baru bisa latihan menarik itu ketika bendera merah putih sudah turun di jam 6 sore. Nah, tadi yang di video itu adalah bagian ketika bendera merah putih akan diturunkan. Nah, jadi kita gunakan sekaligus menggunakan formasi pelaksanaan untuk menurunkan bendera merah putih. Nah, jadi setelah bendera merah putih turun, baru kita latihan formasi secara lengkap di pasca ibadah maghrib dan isya. Jadi setelah maghrib mereka makan malam, isya, setelah sholat isya kita latihan lagi kira-kira sampai dengan jam 9 atau paling lambat 9:30 malam kita apel pulang. Sampai jam 9:30 sampai malam? 9:30 paling lambat itu. Biasanya sih jam 9, tapi menjelang makin dekat ke pelaksanaan intensitasnya agak kita tingkatkan, biasanya sampai 9:30. Oke. Tidak ada komplain sejauh ini dari keluarga calon paskibraka? Nah, orang tua itu kami akomodir dalam satu grup khusus juga. Setiap hari kami update latihan anak-anak ini. Kalau mereka misalnya harus pulang terlambat, kami infokan di grup orang tua. Dan orang tua paskibraka alhamdulillah memang semuanya support penuh. Mereka mendukung selama kami juga memberikan informasi yang jelas anaknya dalam kegiatan apa, pulang jam berapa, mereka apa yang harus disiapkan, ya mereka support. Karena kami update terus video-video foto yang tadi sempat tanyakan itu juga kami kirim ke orang tua. Semuanya diinformasikan kepada keluarga, apalagi sekarang teknologinya sudah sangat mudah canggih. untuk betul sekali. Jadi ada grup keluarga untuk diinformasikan bahwa anaknya sudah sampai di mana nih proses latihannya. Dan termasuk juga pasti keluarga banyak yang khawatir kesehatan anak saya seperti apa. Dan itu bisa dikabarkan melalui teman-teman yang memberikan proses latihan kepada anak-anak calon paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah. Dari Lisa sendiri nih, dalam kepelatihan di provinsi itu senang tidak mengikuti prosesnya? Senang. Kenapa senang? Karena bisa mengibarkan bendera nanti tanggal 17. Karena bisa mengibarkan bendera di tanggal 17. Dan ketika masuk menjadi seorang paskibraka, calon paskibraka, dari teman-teman itu kan datangnya dari berbagai daerah, kaget tidak melihat, ada dari Toli-Toli, ada yang dari Buwol. Itu proses bertukar informasi atau mungkin proses temannya nongkrong-nongkrongnya, apakah susah ataukah gampang dengan teman-teman yang baru ketemu nih? Untuk itu tidak susah karena kita saling bicara-bicara juga, karena saling kenal, karena dulu orang seleksi nasional juga sudah saling kenal, jadi sudah kenal memang. Jadi tidak terlalu canggung ya ketika masuk dalam pasukan, ini siapa nih? Jadi bisa lebih komunikasi lagi ya, kalau ada kesalahan-kesalahan saling memperbaiki. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, perbincangan kita dengan teman-teman dari Purna Paskibraka Indonesia dan calon Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah semakin menarik. Tapi setelah ini kita masih akan ada beberapa informasi lagi dan juga perbincangan kita masih akan dilanjutkan. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung.
Silakan minum Terima lagi. kasih. Kita lebih baik kita ciptakan sendiri lapangan kerja. Tidak ada yang suruh mau 5 jam, 10 jam, 11 daerah urusan. Kalau pemerintah jam 7 kami menghormati yang bandera. Misalnya kita membeli di pasar gitu kan, kita lihat biasanya ada kekuning-kuningan tidak di permukaan dari daging akibat karena itu masih ada sisa-sisa obat yang masih menempel di lemaknya. Suara-suara positif. Saksikan Susupo setiap hari Selasa pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Susupo, suara inspiratif. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Pihak Kejaksaan Negeri Kejari Parigi Motong kabar sisi dopa nantarima putusan Mahkamah Agung dakori uvalu perkara anu diajukan banding. Sampai subuh sakuya Diana patani sawit dakori Kecamatan Batui no batu untuk keadilan hak atas tanah anu dikuasai nu perusahaan. Saksikan Karebaka Komiu setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung dengan tema persiapan pengibaran Sang Merah Putih bersama Ketua Purna Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah, Kak Ato dan juga Lisa, calon Paskibraka Sulawesi Tengah utusan Kabupaten Poso. Nah, kita beralih lagi ke Lisa yang akhirnya terpilih menjadi utusan dari Kabupaten Poso ke Provinsi Sulawesi Tengah dan sekarang sedang berusaha untuk mempertahankan posisi sampai di hari H bisa menjadi seorang pembawa baki nih, pembawa bendera. Dari Lisa sendiri sekarang kan sudah mengikuti proses seleksi Paskibraka. Pasti Lisa dalam kondisi saya sekolah dan juga banyak pasti mata pelajaran yang ditinggalkan Lisa nih ketika Lisa berangkat ke sini. Dari pihak sekolah sendiri, supportnya seperti apa sama Lisa sejauh ini? Kalau support sekolah kayak cuman kasih semangat. Kasih semangat. Bagaimana sih respon pihak dari pihak sekolah ketika tahu Lisa lolos ke provinsi? Bangga karena ini sudah tahun yang ini sudah yang 2 kali ke SMA 2 mengutus provinsi. Wah, jadi Lisa jadi siswa kedua ya yang terpilih dan juga menjadi representasi untuk Kabupaten Poso. Dan latihan dan sekolah nih, Lisa latihan Paskibraka dan juga sekolah. Bagaimana sih caranya Lisa bisa menyeimbangkan nih belajar Lisa di sekolah SMA Negeri 2 Poso dan juga latihan? Untuk itu tidak ada, cuman jalani saja.
jalani saya. Apakah ada surat izin yang diberikan dari sekolah supaya Lisa agak diringankan belajarnya atau seperti apa? Kalau surat izin ada untuk meringankan saya. Jadi bisa lebih ini ya, tidak terlalu terbebani ya, bisa lebih fokus untuk pengibaran 17 Agustus nanti. Nah, dari Kak Ato sendiri sebagai Ketua PPI dan juga pelatih, melihat anak-anak SMA ini yang terpilih mengikuti proses seleksi dan juga proses latihan paskibraka, izin ke sekolah-sekolah itu sulit nggak sih Kak Ato ketika harus melatih 54, di sisi lain Kak Ato itu menghadapi banyak sekolah nih yang pengen siswanya ini fokus belajar. Itu proses negosiasinya dengan sekolah itu seperti apa? Ya, yang pertama memang karena program paskibraka ini juga adalah program dari Dinas Pemuda Olahraga, Mas Leo. Jadi semua kegiatan itu secara sistem terlapor ke sekolah-sekolahnya. Mereka semua sekolah yang siswanya diterima sebagai paskibraka itu dikirimi surat resmi, dan alhamdulillah sekolah-sekolah yang siswanya menjadi calon paskibraka itu sangat baik responnya. Mereka dukung, apalagi yang sekolah-sekolah yang di wilayah Kota Palu, mereka memberikan dispensasi lah bisa dibilang. Di jam-jam tertentu ketika mereka dibutuhkan di lapangan harus datang lebih cepat, sehingga harus pulang lebih awal. Sekolah memahami itu. Dan untuk yang kabupaten, mereka juga saat ini sudah mengantongi izin selama mereka dari Palu, mereka itu diizinkan. Dan nanti ada, karena kan ini bagian dari pembinaan, ini bagian dari pendidikan sebenarnya Mas Leo. Jadi mereka mendapatkan kredit tersendiri justru karena mengikuti pelatihan paskibraka. Dan sekolah melakukan konversi yang diatur lah, nilai mereka selama menjadi paskibraka itu setara dengan nilai-nilai mata pelajaran tertentu di sekolahnya, sehingga mereka tetap dianggap menjalankan tugasnya sebagai siswa walaupun mereka sedang ada di Palu untuk mengikuti pelatihan. Oke, jadi tidak ada masalah yang signifikan ya ketika anak-anak SMA ini terpilih untuk menjadi calon paskibraka. Menjelang pengibaran 17 Agustus nih Kak Ato, pasti porsi latihan ada perbedaan nih dari yang latihan-latihan sebelumnya yang biasanya sama mendekati 17 Agustus. Dari Kak Ato sebagai seorang pelatih dan juga Ketua PPI di Provinsi Sulawesi Tengah, bagaimana Kak Ato menyusun rencana dan juga strategi menjelang pengibaran 17 Agustus dan porsi latihan yang diberikan kepada anak-anak calon paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah itu seperti apa? Baik. Kita sistem pelatihannya memang sudah kita atur secara terjadwal. Mereka kita fokuskan dulu fisik dan teknik dasar itu di awal-awal latihan Mas Leo. Kira-kira saat di 2-3 minggu awal. Kemudian di pertengahan itu kita mulai fokus kepada formasi. Di antara dua fase ini fisik terus kita genjot. Nah sekarang justru di H-9 ini fisik itu sudah mulai kita kurangi. Kita fokus pada pada formasi dan pemantapan, sekaligus memperkuat untuk memperkuat insting dan ini mereka ya kemantapan mereka untuk menghafal semua gerakan di lapangan. Dan jadi sekarang ini pemanasan sudah kita kurangi, genjotan fisik sudah kita kurangi. Kita betul-betul fokus pada latihan formasi. Sejak kan TNI Polri itu baru bergabung di tanggal 1 kemarin. Jadi kita sekarang fokus latihan dengan formasi penuh. Sebelum TNI Polri ada kan kita hanya latihan dengan hanya paskibraka saja. Per tanggal 1 kemarin kita sudah gabung dengan TNI Polri. Jadi kita betul-betul pemantapan pada formasi, terutama menyamakan persepsi dengan pasukan TNI Polri yang baru bergabung di 2 minggu terakhir ini. Oke, gitu. Jadi pemantapannya lebih fokus ke formasi dan juga penyempurnaan gerakan-gerakan. Sedangkan untuk latihan untuk fisik itu agak dikurangi menjelang ya, karena mungkin bisa jadi pertimbangan juga karena kesehatan dari calon paskibraka itu bisa jadi kesehatan dan rentan cedera itu Mas Leo yang kita khawatirkan. Betul. Bisa jadi tiba-tiba ada yang keseleo atau bagaimana jadi kita kurangi memang tekanan pressure di fisik sudah kita kurangi. Oke. Nah dari Lisa sendiri nih ketika mengikuti proses latihan paskibraka, ada cerita unik gak sih dari Lisa ketika ikut latihan paskibraka?
ada yang membekas dari Lisa ketika mengikuti proses latihan? Itu tidak ada. Tidak ada sama sekali ya. Berarti proses latihannya lari, push up, memang Lisa sudah terbiasa ya? Iya, sudah. Sudah terbiasa, jadi tidak kaget lagi. Nah, kalau dari Kak Ato sendiri nih, selaku pelatih nih, kan sudah melatih bertahun-tahun. Pasti ada cerita yang unik dan lucu dari masing-masing calon paskibraka ketika mengikuti seleksi. Itu bisa diceritakan, Kak Ato? Iya, kebetulan saya juga adalah salah satu tim seleksi untuk tingkat provinsi maupun yang ke tingkat nasional, Mas Leo. Keunikannya itu adalah hal-hal yang lucu pasti ada ya, karena begitu kita kumpul semua kabupaten datang, ada satu seleksi terkait dengan wawasan pengembangan ideologi Pancasila. Nah itu biasanya kita wawancara langsung pertanyaan-pertanyaan. Nah ternyata yang unik, kadang-kadang kita dari berbagai daerah ini datang dengan dialeknya masing-masing. Iya, betul. Itu jadi bahan-bahan bercanda yang juga menyegarkan kita juga. Bagaimana mereka misalnya menyampaikan Pancasila dengan dialek Buol, dengan dialek macam-macam gitu. Itu jadi tapi yang paling menarik adalah saya merasakan spirit yang sama di semua anak-anak ini ketika seleksi. Mereka bersemangat, bisa dibilang ada yang tidak dikawal sama orang tuanya, mereka hanya datang dibawa sama dinas dari kabupatennya, kemudian ditinggal. Dia betul-betul punya percaya diri yang kuat untuk ikut seleksi di provinsi, dan ya alhamdulillah sejauh ini anak-anak kami bisa dibilang sudah memiliki kedekatan yang sangat erat sama mereka, karena setiap hari bertemu. Hampir bisa dibilang, apalagi yang di asrama kan 24 jam. Latihannya hanya sore sampai malam, kemudian pagi itu mereka bergiat sama-sama, mulai dari bangun pagi, olahraga pagi, sarapan, bersih-bersih asrama, mereka cuci baju sendiri, bersihkan kamar mandi, mereka ada piket untuk membersihkan asramanya di sekarang ini di BLK ya. Nanti sampai kita akan masuk ke asrama tahap 2 itu mungkin di tanggal 14. Itu akan pindah ke ke hotel rencana tahun ini itu ada di Palu Golden. Semua akan dikumpulkan di sana, dan baru di sana memang karantina terpusat yang intens sudah. Mereka sudah tidak lagi mencuci sendiri. Jadi mereka memang sudah betul-betul difokus, diminta untuk konsentrasi persiapan ke pelaksanaan. Betul sekali. Begitu. Dan teman-teman Purna Paskibraka Indonesia Sulawesi Tengah melalui PPI ini sendiri kan sudah mempersiapkan diri dan sudah sangat percaya diri lah istilahnya untuk mengatakan bahwa calon Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah telah mempersiapkan diri 80-90% saat ini, dan harapannya ke depan, kita berharap semoga ke depannya pengibaran Sang Merah Putih di tanggal 17 Agustus nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan itu menjadi satu dari sekian banyak tujuan utama dari keorganisasian PPI. Nah, berbicara soal PPI sendiri, di keorganisasian, di kepengurusan dari Kak Ato sebagai ketua, setelah pengibaran itu, apa yang akan dilaksanakan dari PPI Provinsi Sulawesi Tengah? Baik, terima kasih Mas Leo. Saat ini PPI di bawah kepengurusan saya, kami punya program jargonnya adalah berdikari, berdaya saing, kreatif, dan mandiri. Kami fokus pada pengembangan sumber daya dari anggota PPI. Anggota-anggota muda kita siapkan, dan kita menggunakan anggota-anggota senior sebagai media, mentor, figur yang menjadi pengarah bagi yang muda-muda. Kemudian kita lagi mendorong program entrepreneurship. Kita tahu mungkin orang selama ini berpikir bahwa anak paskibraka tuh paling setelah itu jadi polisi, tentara. Kalau pilihan-pilihan profesi itu, Mas Leo, menurut kami setelah mereka sudah lulus, ya sudah, mereka akan menjalani jenjang karirnya sendiri sesuai dengan prestasinya. Nah, yang kami ingin fokuskan berikutnya adalah mereka-mereka yang justru pilihannya bukan itu. Pilihannya misalnya ke pengusaha, menjadi wira swasta, atau pilihan-pilihan pekerjaan di mana mereka akan melakukannya secara mandiri. Nah, kami punya program namanya PPI Entrepreneur. Kami sudah mengawalinya sejak mereka masih capas. Di Paskibraka 2022 tahun ini kita ada punya program entrepreneur. Anak-anak ini kita bikin kelompok-kelompok kecil, kemudian kita kasih modal mereka menjual secara online produk-produk yang mereka bisa buat.
berlangsung, dan alhamdulillah hasilnya itu mereka pakai buat membiayai kebutuhan-kebutuhan mereka yang saat ini ada. Kemudian kita PPI juga sedang menyiapkan program PPI Festival. Insya Allah nanti tahun ini tuan rumahnya Poso. Kita akan laksanakan di akhir tahun dalam rangka Sumpah Pemuda nanti. PPI Festival itu kita akan mengumpulkan semua PPI Sulawesi Tengah. Dan kita akan berkumpul, kita akan membuat pelatihan, seminar, camping paskibraka, kayak camping PPI, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan outbound yang mendorong kreativitas dari anak-anak paskibraka. Prinsipnya kita sedang menyiapkan PPI yang punya daya saing, kemudian mendorong industri kreatif, dan kita sedang menuju kepada organisasi yang mandiri. Dan itu dimulainya dari anak muda. Dan setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, kami masih akan kembali untuk melihat bagaimana perspektif dari Kak Ato dan juga Lisa memaknai 17 Agustus 2022 tahun ini. Tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Jembatan 4 Palu yang roboh akibat bencana gempa bumi tsunami pada 2018 silam kembali dibangun. Pemirsa, pihak Pertamina akan mewajibkan konsumen untuk menggunakan aplikasi atau website My Pertamina untuk pembelian solar dan Pertalite. Saksikan Sulawesi Tengah hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bilang Bicara Langsung, masih dengan tema persiapan pengibaran Sang Merah Putih bersama Kak Ato, Ketua Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga Lisa, calon pengibar bendera pusaka berasal dari Kabupaten Poso yang seminggu lagi akan melaksanakan tugasnya sebagai seorang paskibraka. Nah, Lisa sendiri nih ketika terpilih menjadi seorang calon pengibar bendera pusaka, pasti banyak hal-hal dan juga nilai-nilai yang Lisa bisa kembangkan di masyarakat. Apa sih nilai-nilai positif yang bisa Lisa sebarkan kepada anak-anak muda yang ada di Sulawesi Tengah tentang paskibraka? Silakan Lisa. Paskibraka bisa memupuk kemandirian, kebersamaan,
persaudaraan. Dan nilai-nilai tersebut akhirnya Lisa sudah dapatkan saat ini ya, ketika Lisa mengikuti proses latihan sebagai seorang calon pengibar bendera pusaka. Nah, dari Kak Ato sendiri selaku Ketua Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, bagaimana Kak Ato menilai, memaknai 17 Agustus yang akan jatuh di minggu depan tanggal 17 di tahun 2022 saat ini, berkaitan dengan jiwa nasionalisme anak-anak muda di Sulawesi Tengah. Ya. Silakan Kak Ato. Baik, ya Mas Leo, jadi buat kami ini sangat penting 17 Agustus menjadi media buat memberikan pemahaman kepada generasi milenial yang kita tahu hari ini generasinya Lisa dan teman-temannya itu punya banyak sekali media ekspresi yang ada beberapa yang mungkin tidak terjangkau pengawasannya oleh kita. Nah, 17 Agustus melalui program Paskibraka ini menjadi seperti filtering. Anak-anak Paskibraka itu salah satu kelebihannya adalah mereka memiliki wawasan kebangsaan yang baik dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air yang mungkin lebih tinggi dari teman-temannya yang tidak ada, dari teman-temannya yang mungkin secara umum gitu. Kita menitip program Paskibraka ini memang dengan nilai-nilai nasionalisme tinggi, karena kita berharap dari sinilah akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan, baik di Sulawesi Tengah maupun ke tingkat nasional. Ya, itu harapannya. Makanya kita memang membuat program, kita melakukan berbagai hal yang positif agar Paskibraka Sulawesi Tengah itu tidak hanya bisa mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka, tapi juga bisa mengamalkan nilai-nilai nasionalisme yang ada di dalamnya. Sebagai informasi Mas Leo, Paskibraka saat ini juga telah ditetapkan sebagai Duta Pancasila. Mereka adalah anak-anak muda yang telah diberikan bekal pelatihan tentang apa nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan mereka diharapkan bisa menjadi influencer di generasinya untuk memberikan informasi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari, di rumah maupun di sekolah. Oke, sangat luar biasa. Pertanyaan terakhir nih untuk masing-masing Lisa dan juga Kak Ato terkait dengan pesan kepada masyarakat Sulawesi Tengah. Mungkin lebih ke doa ya pada saat pengibaran Sang Merah Putih di tanggal 17 nanti. Silakan pesannya kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang menyaksikan pada malam hari ini. Dari Lisa dulu, silakan Lisa. Terus berjuang, semangat sampai pengibaran bendera merah putih nanti, tanggal 17. Oke, untuk keluarga yang menyaksikan Lisa saat ini. Untuk keluarga, baik-baik, jaga kesehatan. Itu saja. Oke, dari Kak Ato sendiri nih, mungkin bisa diberikan pesan dan juga permohonan support ya untuk dari masyarakat Sulawesi Tengah untuk kawan-kawan calon pengibar bendera pusaka Paskibraka yang akan mengibarkan Sang Merah Putih di tanggal 17 Agustus nanti. Silakan Kak. Iya, kepada masyarakat Sulawesi Tengah secara umum, doakan kami, anak-anak yang sedang kami bina ini telah berjuang kurang lebih 40 hari dan akan kami selesaikan dalam 9 hari ke depan. Ini adalah anak muda yang kita sedang siapkan untuk bisa menjadi masa depan bangsa. Mereka tidak hanya kita siapkan untuk bisa menjadi petugas pengibar bendera pusaka, tapi kita sedang menyiapkan mereka menjadi generasi yang bisa diandalkan oleh negeri ini di masa yang akan datang. Doakan kami bisa menunaikan tugas ini dengan baik. Ini adalah tugas negara dan tugas mulia bagi generasi milenial seperti Lisa dan teman-temannya. Doa dan harapan masyarakat Sulawesi Tengah itu sangat kami harapkan agar kita bisa sama-sama merasakan kemerdekaan yang sebenar-benarnya dan juga kebahagiaan, kesuksesan buat kita semua. Terima kasih sekali lagi juga buat TVRI Sulteng atas kesempatannya untuk kami bersosialisasi tentang program Paskibraka. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang ingin tahu, ingin bertanya atau punya harapan anak-anaknya akan masuk ke Paskibraka, mudah-mudahan bisa saya jawab dan bisa kami bantu kira-kira bagaimana kiat-kiatnya. Selama dia memenuhi standar, tentu semua akan bisa kita penuhi. Terima kasih. Oke, dan tidak terasa kita juga sudah berada di penghujung program Bilang edisi hari ini di hari Selasa 9 Agustus 2022. Perbincangannya sangat menarik terkait dengan persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Kita berharap semoga kawan-kawan calon Paskibraka yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah bisa memberikan yang terbaik dan bisa menjalankan tugas mengemban amanah yang diberikan pemerintah melalui Paskibraka ini bisa dilaksanakan juga dengan sukses. Dan kita berharap
semoga kedepannya anak-anak muda yang tergabung dalam Paskibraka kedepannya bisa menjadi anak-anak muda yang lebih kreatif dan juga bisa meraih cita-citanya setinggi langit dan bisa membanggakan daerah kita, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Bilang edisi hari ini. Terus saksikan program Bilang Bicara Langsung setiap hari Selasa untuk segmen Suara Mahasiswa dan juga Suara Pemuda di Sulawesi Tengah setiap hari Selasa pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya Leo Zulfikar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.